Oke, jadi 1 tahun belakangan ini, aku dan istriku itu cukup banyak membeli produk-produk Apple. Ada yang baru, ada juga yang second. Jadi kira-kira berapa ya uang yang kami habiskan untuk membeli produk Apple 1 tahun belakangan ini? Jawabannya itu kalian bisa lihat di thumbnail. Dan di video kali ini, aku juga akan membagikan, pertama, apa saja produk yang kami beli dan berapa harganya. Kedua, kenapa kami membelinya. Ketiga, bagaimana produk Apple membuat aku dan istriku lebih bahagia dan juga lebih produktif. So, let's dive in. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa saja produk yang kami beli dan berapa harganya. Nah, yang pertama ini ada M1 MacBook Pro 2020. Yang ini ya. Jadi ini harganya sekitar 22 juta. Dan juga ini ada MacBook Air 2012. Ini sekitar 5,5 juta. Kemudian ada iPad 8. Ini iPad 8-nya ada 2. Ini punya aku, ini punya istriku. Jadi kalau di total harganya sekitar 10 juta. Kemudian ada juga iPhone XR yang sekarang ini sedang digunakan untuk merekam. Ini punya istri aku, iPhone XR. Kemudian ada juga iPhone 7 Plus. Ini punya aku. Ini sekitar 4,5 juta. Kalau iPhone XR tadi 7 juta. Kemudian ada juga Apple Watch yang seri SE. Jadi ini hadiah yang aku berikan untuk istri aku. Ini sekitar 4,5 juta. Kemudian ada juga Apple Pencil ya. Apple Pencil yang seri 1. Ya, jadi ini Apple Pencil sekitar 1,5 juta. Ini sudah hilang ya tutupnya. Jadi ini harganya pure untuk produknya aja ya. Nggak termasuk aksesoris. Contohnya kalau misalnya iPad sini ada aksesorisnya ini sekitar 650.000 waktu itu belinya. Kalau ini sekitar 300.000 punya istriku. Ini nggak termasuk ya. Jadi yang aku sebutkan tadi hanya produk Apple-nya aja, nggak termasuk aksesoris-aksesorisnya. Jadi ada sebagian harga yang dulu itu mahal, sekarang itu sudah murah ya. Contohnya iPhone XR yang sekarang ini sedang dipakai merekam. Dulu itu beli second di angka 7 juta. Kalau sekarang itu sekitar, aku cek terakhir sih 5,5 juta. Kemudian kalau nggak salah di MacBook Pro juga itu turun ya. Aku lupa persisnya berapa. Jadi dulu aku belinya itu agak mahal karena dia itu belum keluar di reseller resmi Apple. Contohnya kayak iBox, Digimap, dan lain-lain. Nah jadi itu salah satu tips juga ya. Kalau kamu mau beli produk Apple yang murah, kamu tunggu dia ada di iBox atau di versi resmi di Indonesia. Oke, jadi itu ya untuk segmen 1 ini. Kita langsung ke section yang kedua. Oke, di section yang kedua ini aku akan membahas kenapa sih kami membelinya. Jadi yang pertama itu kualitasnya bagus. Jadi bagus ini artinya dia cepet banget, kemudian dia mudah digunakan, nggak pernah lag, desainnya juga oke. Dan ini nggak berlaku hanya di satu produk ya, misalkan hanya di MacBook aja. Tapi dia di semua produk, seperti di iPhone, di iPad, dan juga di Apple Watch. Jadi di semua produk ini aku sudah rasain sih, semuanya cepet. Kecuali untuk yang versi lama, contohnya kalau gini, ini MacBook Air 2012. Kalau bagi aku sih ini cukup lambat ya, karena kebutuhan yang sering aku pakai itu cukup berat, tapi untuk kebutuhan sehari-hari nggak bermasalah sih. Kemudian alasan yang kedua itu adalah Apple ekosistem yang keren. Pertama, kita itu bisa sharing aplikasi. Aku pernah ceritakan kalau aku tuh beli aplikasi di iPadku ini, dia itu bisa dipakai di, sebentar ya aku hitung ya, bisa iPhone aku sama istriku, kemudian di MacBook aku, iPad tadi ya belinya di iPad, kemudian di iPad istriku. Jadi 5. Jadi aku beli produknya satu kali, itu harganya 300.000, kami bisa pakai di 5 produk. Jadi ini sangat worth it sih. Kedua, untuk kirim file antar device sesama Apple itu cukup cepat menggunakan fitur AirDrop. Jadi biasanya kalau aku buat video YouTube, aku dari iPhone XR pindahin ke MacBook itu pakai AirDrop, nggak pakai kabel dan macam sebagainya, tanpa aplikasi juga. Ketiga, kita itu bisa menggunakan iPad ini sebagai secondary monitor. Jadi ini perlu dicatat juga, ini hanya berlaku untuk MacBook yang 2016 ke atas. Jadi kalau misalkan di bawah itu dia nggak bisa pakai fitur namanya Air Display kalau nggak salah, atau menjadikan iPad sebagai secondary monitor. Keempat itu ada fitur yang keren juga, Apple Notes. Kalau misalkan kita mencatat di HP, dia itu tersinkronisasi, artinya muncul juga di iPad dan muncul juga di MacBook. Nah jadi aku tuh sering ngasih pengumuman ya ke beberapa grup, dan menurut aku untuk ngetik pengumuman yang sopan
sopan, yang rapi, yang detail, itu perlu laptop. Kalau di HP itu agak susah. Tapi problemnya kalau kita buka WhatsApp, itu di WhatsApp web, itu cukup susah loadingnya. Kalian juga mungkin ngerasain ya, kalau buka WhatsApp web itu cukup susah. Jadi apa yang aku lakukan, aku ketik dulu di Notes MacBook, kemudian di saat yang sama, itu langsung muncul di iPhone, dan aku tinggal copy, langsung ke WhatsApp di iPhone, kemudian di paste. Dan kemudian yang kelima itu semua akun tersinkronisasi. Jadi aku sekarang itu kalau misalkan pakai device di iPad atau di iPhone, bahkan aku main game Genshin Impact, itu daftarnya pakai Apple ID. Jadi ini bisa tersinkronisasi di semua device dengan menggunakan satu ID yang sama. Jadi itu untuk Apple ecosystem ya, yang keren banget. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tahan lama atau durability-nya itu oke. Walaupun sebenarnya harganya cukup pricey ya, barang-barang dari Apple itu, tetapi menurut research aku, MacBook ini dia cukup tahan lama. Walaupun ada juga yang baru beli MacBook kemudian rusak. Itu bisa aja mungkin human factor. Tapi menurut research aku, overall itu tahan lama. Selain itu, di iPhone juga secara pengalaman dia itu bagus tahan lama. Jadi istri aku itu pernah beli HP Android yang versi terbaru, nggak sampai 1 bulan dia sudah rusak. Rusaknya itu sering restart sendiri. Jadi untuk iPhone 7 Plus dan juga iPhone XR yang sekarang dipakai untuk ngerekam, itu sampai sekarang tidak ada problem. Padahal kami belinya second ya, dan baik-baik aja. Oke, jadi ini section yang kedua ya, sudah selesai. Sekarang kita ke section yang terakhir. Oke, di section yang terakhir ini pertanyaan cukup berat. Gimana produk Apple ini membuat kami itu lebih bahagia dan lebih produktif? Pertama, kami itu bisa menyelesaikan pekerjaan kami lebih cepat dan juga nyaman. Jadi saat aku menggunakan MacBook Pro M1 ini, aku itu nggak pernah ngerasain yang namanya lag. Aku itu pakai MacBook dan juga pakai iPad sebagai secondary monitor, dan itu banyak buka aplikasi, banyak buka Windows, dan dia itu tidak lag. Sangat memperlancar pekerjaan aku. Bayangin kalau misalkan aku itu mau nulis dan harus research bahan, itu jadi lag, itu moodnya langsung hilang. Jadi ini sih menurut aku yang sangat game changer dalam pekerjaan aku. Karena pekerjaan aku itu terselesaikan dengan cepat dan mudah, akhirnya aku juga memiliki waktu untuk dapat explore hal-hal lainnya yang mungkin juga bisa membuka opportunity baru. Yang kedua, dengan memiliki produk-produk Apple, jadi aku itu lebih terekspos ke YouTuber Apple yang sangat menginspirasi. Jadi ini alasan jujur kenapa aku mulai YouTube, itu karena terinspirasi salah satu YouTuber Apple. Kemudian yang terakhir itu adalah memaksa diri untuk tidak membajak. Sejak aku pakai M1, aku itu sudah nggak pernah lagi bajak aplikasi. Sekarang aja aku itu ngedit video itu di LumaFusion yang dulu aku beli di iPad. Dan sebenarnya kalau aku membajak juga sebenarnya aku takut ya. Takutnya softwarenya kenapa-napa lagi. Kalau misalkan M1 ini dia harganya 22 juta, sedangkan kalau software kan cuman berapa ratus ribu, mungkin berapa juta. Kita mengorbankan yang puluhan juta demi yang jutaan aja. Menurut aku itu nggak worth it sih. Jadi sebenarnya jujur aku tuh heran sih kalau misalkan ada yang tanya aplikasi bajakan di video-video aku. Intinya, MacBook ini membuat aku memaksa diri untuk tidak membajak. Dan kalau misalkan di iPad, di iPhone, aku pikir sih susah ya untuk membajak. Oke, jadi kita sudah selesai di segmen terakhir. Kita ke bagian kesimpulan. Oke, di bagian kesimpulan ini mungkin aku mau bagikan apakah nominal yang sudah kami habiskan itu besar atau tidak. Kalau misalkan dibandingkan sama orang-orang yang menggunakan produk Apple lainnya, mungkin itu bisa masuk kategori sedang. Karena seperti yang kalian tahu, untuk iPad yang terbaru aja, yang M1, itu harganya berkisar 20-40 juta. Bahkan untuk satu iPad Pro M1 itu hampir bisa menyaingi harga semua produk Apple yang kami miliki. Jadi memang produk Apple ini cukup pricey. Makanya saran aku kalian bisa kombinasikan, ada yang baru, ada yang second. Seperti yang sudah aku lakukan. Itu untuk bagi kalian yang untuk budgetnya juga ngepas. Kalau misalnya budget kalian lebih, kalian bisa maksimalkan untuk beli yang baru semua. Karena menurut aku itu worth it. Nah mungkin kalau misalkan budget kalian juga low, mungkin kalian bisa pikirkan untuk beli yang second aja. Nah sayangnya aku waktu itu nggak beli MacBook yang second. Ini karena versi M1 ya. Jadi aku tertarik banget sama M1 ini karena dia bisa pakai aplikasi iOS. Itu sebabnya aku nggak beli yang second.
Tapi menurut aku untuk MacBook yang second juga oke. Dulu itu banyak dipakai untuk developer terkenal untuk buat aplikasi. Untuk iPad juga menurut research aku, antara iPad 8 sama iPad 7 itu nggak terlalu banyak bedanya. Sedangkan harganya itu lebih murah untuk iPad 7. Sama seperti iPhone XR, setelah aku research, bahkan kamera yang dimiliki iPhone XR itu ada yang bilang itu lebih baik dari iPhone 11 Pro. Dengan harga sekarang sekitar 5,5 juta. Menurut aku, produk Apple yang second itu nggak jelek, tapi bahkan kalau kalian ngerti kualitas barang itu ada yang bagus. Jadi intinya silahkan kalian berhikmat, silahkan kalian pikir-pikir baik-baik, jangan karena emosi, jangan karena sok-sok keren. Intinya bukan karena mau sok keren sih untuk beli produk Apple, tapi karena manfaatnya yang luar biasa bagus. Oke, jadi cukup sekian dari video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Kalau kamu juga menggunakan produk Apple lainnya dan merasakan manfaat yang lain selain yang aku sebutkan tadi, silahkan kalian komen di bawah supaya teman-teman lain juga bisa ngerti dan tahu produk Apple itu bagusnya di mana-mana aja. See you on the next video. Bye.